Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan program kita kali ini, yaitu program pembelajaran berbasis web. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi matematika yang dikhususkan untuk mengikuti ujian sekolah SMP Darul Ulum 1 tahun pelajaran 2019-2020. Oke, anak-anak sudah siap semua? Namun sebelumnya tidak ada salahnya Ibu akan tanya kepada kalian, bagaimana keadaannya anak-anak? Sehat? Nah, saya tahu, Ibu tahu bahwa kalian masih melaksanakan anjuran pemerintah, yaitu stay at home. Tetapi dengan anjuran itu kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap semangat, kita tetap belajar. Nah, kembali kepada materi matematika sebagai pelaksanaan ujian sekolah berbasis web tahun 2019-2020 di SMP Darul Ulum 1 Peterongan, Jombang. Salam study from home. Nah, anak-anak, untuk kali ini materi matematika kita akan mengambil kompetensi dasar membuat generalisasi luas permukaan dan volume, bangun ruang, sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah membandingkan antara volume tabung dan kerucut. Bangun ruang sisi lengkung, membandingkan volume kerucut dan tabung. Di sini Ibu akan berikan gambarnya kerucut dan tabung. Kalian bisa mengamati. Nah, kita kembali kepada materi yang sudah pernah Ibu sampaikan, yaitu unsur-unsur kerucut. Apa saja? Nah, bidang alas, yaitu lingkaran. Ada diameter. Di situ kita tuliskan sebagai garis AD. Kemudian jari-jari BO, CO, AO, dan DO. Tinggi kita notasikan dengan huruf T. Selimut yaitu sisi tegak. Dan garis pelukis yang kita notasikan dengan S. Sekarang unsur-unsur tabung, yaitu bidang alas dan sisi atap yang berbentuk lingkaran yang kongruen. Nah, itu gambarnya. Diameter AB. Tentu saja diameter AB panjangnya sama dengan CD. Kemudian jari-jari AO, BO, bisa CO dan DO. Tinggi kita notasikan dengan T, kemudian selimut adalah sisi tegak. Untuk kali ini anak-anak kalian mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipakai untuk mempraktekkan membandingkan volume kerucut dan tabung. Apa saja bahan yang akan dibutuhkan? 1. Kaleng bekas, tentu saja yang masih rata, yang masih bagus, yang ada di rumah kalian. Yang kedua, yaitu bahan untuk membuat kerucut. Jadi dalam hal ini kalian hanya membuat kerucut saja, di mana kerucut nanti harus sama antara jari-jari, diameter, dan tingginya dengan tabung. Nah, oleh karena itu bahan yang dipakai untuk membuat kerucut, 1. Kertas karton bekas yang ada di rumah kalian tentunya. Penggaris, gunting, pensil warna, lem. Dan yang ketiga adalah benda padat urai. Apa yang dimaksud? Contohnya gula pasir atau beras. Siap kan? Dan tentu saja semua ada di rumah, kalian tidak perlu untuk keluar rumah. Adapun cara mengerjakan adalah sebagai berikut. Kaleng yang sudah terpilih oleh kalian semua, itu kamu ukur tinggi, diameter, dan jari-jarinya, lalu diberi label di kaleng tersebut menggunakan spidol atau pensil warna. Lalu yang kedua adalah cara membuat kerucut. 1. Membuat lingkaran satu saja pada karton yang sudah kalian siapkan.
yang ukuran jari-jarinya sama dengan jari-jari tabung dan disamakan juga dengan panjang tali busur pada selimut kerucut, lalu digunting. Yang kedua, membuat selimut kerucut, yaitu buatlah sebuah juring lingkaran yang jari-jarinya merupakan garis pelukis. Nah, untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Nah, kalian bisa mengamati itu. Jadi untuk membuat selimut kerucutnya itu kita membuat juring lingkaran. Yang paling atas kanan itu kalian bisa membandingkan, bisa mengamati, lalu dipraktekkan. Mudah kan? Oke, next. Nah, kalau sudah kalian sampai pada taraf pengguntingan kemudian mengelem ujung dan pangkal selimut kerucut, maka jadilah sebuah bangun kerucut. Setelah itu, kalian mengambil kaleng tadi, kamu tuangi. Benda padat urai, boleh gula, boleh beras. Kamu tuangkan secara penuh merata. Setelah itu, benda yang dituangkan di tabung, kamu tuangkan ke dalam kerucut yang sudah kamu buat tadi, dengan ukuran yang sudah Ibu sampaikan tadi. Setelah dituangkan kepada kerucut, kamu sisihkan di wadah yang lain. Dan tentu saja, benda yang ditabung masih ada. Nah, setelah itu tuangi lagi ke kerucut. Nah, dari kerucut kamu letakkan di wadah yang lain. Nah, sampai berapa kali? Lakukan dan lakukan pencatatan setiap kalian melakukan atau mempraktekannya. Setelah itu, kalian lengkapi poin B di kertas kerja kalian. Terus anak-anak jangan lupa, dari kalian memulai persiapan membuat kerucut, sampai pada mempraktekkan, membandingkan volume dengan tabung, harus divideokan. Hasilnya nanti paling lama 8 menit, maksimal 8 menit. Setelah itu, kalian kirim ke sekolah melalui Google Classroom, guru mata pelajaran, atau nanti ada pengumuman lebih lanjut, atau melalui web sekolah. Gampang kan? Ibu yakin, kalian pasti bisa. Terima kasih anak-anak. Demikianlah tadi apa yang perlu kalian lakukan, kalian kerjakan dengan stay at home. Kalian bisa berbuat, bisa berkarya, dan bisa belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran yang sudah Ibu sampaikan tadi. Setelah dituangkan kepada kerucut, kamu sisihkan di wadah yang lain. Dan tentu saja, benda yang ditabung masih ada. Nah, setelah itu tuangi lagi ke kerucut. Nah, dari kerucut kamu letakkan di wadah yang lain. Nah, sampai berapa kali? Lakukan dan lakukan pencatatan setiap kalian melakukan atau mempraktekannya. Setelah itu, kalian lengkapi poin B di kertas kerja kalian. Terus anak-anak jangan lupa, dari kalian memulai persiapan membuat kerucut, sampai pada mempraktekkan, membandingkan volume dengan tabung, harus divideokan. Hasilnya nanti paling lama 8 menit, maksimal 8 menit. Setelah itu, kalian kirim ke sekolah melalui Google Classroom, guru mata pelajaran, atau nanti ada pengumuman lebih lanjut, atau melalui web sekolah. Gampang kan? Ibu yakin, kalian pasti bisa. Terima kasih anak-anak.
Demikianlah tadi apa yang perlu kalian lakukan, kalian kerjakan dengan stay at home. Kalian bisa berbuat, bisa berkarya, dan bisa belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.